Halo desainer, jumpa lagi di channel Desain. Nah, di video kali ini saya akan coba memberikan tips sukses ya, bagaimana cara daftar akun di Desain Crowd agar lolos. Nah, video ini saya buat kebetulan kemarin itu ada sempat request tentang bagaimana cara agar Desain Crowd itu lolos. Kok saya gagal terus ya? Nah, saya akan coba berikan jawabannya di video kali ini ya. Jadi simak terus, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, supaya teman-teman dapat update video terbaru dari saya. Oke, kita akan langsung bahas videonya. Tapi sebelum itu, kita akan intro dulu guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Desain. Oke guys, di video kali ini saya akan coba menjelaskan ya bagaimana cara membuat akun ya, ataupun tips sukses membuat akun di Desain Crowd ya. Dan video ini saya buat karena kemarin itu ada sempat ada yang bertanya ya, Bang, bagaimana cara agar sukses membuat akun di Desain Crowd ya, karena katanya dia gagal terus ya ketika dia sudah membuat akun terus dia gagal atau akunnya malah di-banned ataupun dinonaktifkan ya. Jadi video ini saya akan coba bahas ya bagaimana agar akun Desain Crowd kita sukses dan lolos. Oke. Yang pertama, teman-teman harus membuka situs desaincrowd.com ya. Nanti teman-teman coba cari di Google aja Desain Crowd, tulisannya seperti ini ya. Desain Desigen CROWD ya, jadi seperti ini. Nah, nanti teman-teman tinggal klik pada bagian yang paling atas yang di sini ya. Desain Crowd Official Set. Nah, jadi teman-teman klik di sini. Nah, teman-teman nanti kan ditampilkan halaman seperti ini. Ini adalah halaman awal ya ketika kita sudah membuka situs Desain Crowd. Nah, di sini ketika kita pengen mendaftar ya, kita pastikan terlebih dahulu memahami aturan main ataupun aturan main bagaimana agar Desain Crowd kita itu aman ya, ataupun akun Desain Crowd kita itu aman ya. Nah, caranya bagaimana agar untuk melihatnya, teman-teman tinggal cari saja di bagian sini ya. Ya teman-teman, sebelum membuat akun ataupun mengikuti kontes di Desain Crowd, pastikan teman-teman sudah membaca desainer conduct ataupun aturan main di Desain Crowd ini. Bagaimana cara submit logonya, bagaimana cara main membuat akun di sana ya, supaya teman-teman aman dari banned dan lain sebagainya. Nah, teman-teman nanti bisa cari tulisan ataupun artikel yang membahas seputar desainer of conduct ataupun tata aturan desainer di Desain Crowd ini. Ya, nanti teman-teman tinggal gulir ke bawah ya. Nanti di sini ada tulisan "Hi, how can we help" ya. Nanti teman-teman tinggal klik ke bawah ya. Kemudian di sini ada beberapa pembahasan ya. Ini lengkap banget teman-teman ya. Pokoknya kalau teman-teman baca ini lengkap banget ya seputar aturan main di Desain Crowd. Tapi yang paling penting ya, agar akun teman-teman itu lolos dan aman, pastikan teman-teman membaca yang ini nih, user account. Nah, user account ini adalah seputar akun Desain Crowd kita. Bagaimana cara aturan main agar Desain Crowd kita, akun kita itu aman ya dari banned ataupun aman dari suspend ya. Kita langsung klik saja pada bagian user account di sini. Nah, kemudian di sini ada beberapa pembahasan lagi ya di sini ya, yang dipecah-pecah dari yang dipecah-pecah ke dalam beberapa poin ya. Nah, teman-teman tinggal cari poin yang bernama Designer of Conduct. Teman-teman tinggal cari ya. Sebentar. Nah, di sini ada keterangan ini teman-teman. Di sini ada keterangan Designer Code of Conduct ya, ataupun tata aturan main di Desain Crowd ya. Kita klik saja di bagian sini. Nah, kita klik saja di sini ya. Nah, di sini ada aturan main yang perlu teman-teman pahami ya sebelum kita membuat akun ataupun mengikuti kontes di Desain Crowd. Nah, di sini kan bahasanya Inggris ya, mungkin teman-teman akan sulit. Teman-teman tinggal translate saja ya, translate ataupun ubah bahasa ini ke dalam bahasa Indonesia. Caranya bagaimana? Kita langsung klik saja pada bagian klik kanan ya di sini. Kemudian kita langsung translate to Indonesia. Nah, oke, nanti halaman ini akan otomatis diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Nah, ini adalah kode etik desainer yang perlu teman-teman pahami ya. Nah, yang pertama, teman-teman harus patuhi ini nih, jangan menekan pelanggan untuk menjamin project. Jadi kita itu tidak boleh memaksa seorang klien ataupun kontes holder untuk memenangkan kontes kita ya, ataupun
mengancam content holder dengan sebuah ancaman yang mungkin akan membuat dia itu risih ya, atau tidak respect kepada kita ya. Jadi kita tuh harus mematuhi itu semua, harus menghormati sama desainer dan juga harus menghormati sang klien ataupun yang memberi project ya. Jadi itu adalah agar akun desain crowd itu aman ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, jangan menyinggung pengguna lain termasuk pelanggan, desainer dan tim admin DC ya. Maksudnya ini tim admin dari desain crowd, ini disingkat ya. Jadi teman-teman tidak boleh menyinggung pengguna lain termasuk pelanggan ataupun pengguna di sana ya, ataupun klien. Kemudian juga tidak boleh menyinggung desainer ataupun tidak boleh menjelek-jelekkan desainer, dan juga tim admin dari DC ya. Itu adalah aturan yang kedua teman-teman ya. Kemudian aturan yang ketiga, jangan melecehkan pelanggan untuk meningkatkan pembayaran. Jadi ini istilahnya tuh kayak menjelek-jelekan lah, ataupun membuat nama pelanggan itu jelek ya. Jadi jangan seperti itu. Kemudian aturan yang keempat, jangan menampilkan perilaku yang tidak pantas. Ini salah satu alasan juga ya kenapa akun desain crowd itu mudah di nonaktifkan ataupun mudah di banned ya. Salah satunya yaitu jangan menampilkan perilaku yang tidak pantas ataupun menampilkan perilaku yang kurang pantas yang tidak sepatutnya ditampilkan di konten desain seperti desain crowd ya. Jadi teman-teman nggak boleh menggunakan kata-kata yang kasar, kemudian tidak boleh mereport dengan tanpa alasan yang jelas ya. Kemudian harus menghormati sesama desainer juga dan menghormati sesama klien yang ada di sana ya. Kemudian aturan yang kelima, jangan terlibat dalam aktivitas penipuan apapun. Nah ini mungkin yang paling sering ya kita alami di dunia online ataupun freelancer ya. Ini banyak sekali penipuan-penipuan yang merugikan baik dari kita sebagai desainer ataupun dari sisi klien ya. Jadi kita sebagai desainer dan juga klien itu harus saling menghormati dan harus saling menjaga kepercayaan teman-teman. Karena kalau kepercayaan itu hilang ataupun tidak ada, maka kita tidak akan bisa mengikuti kontes dengan sukses ya. Itu adalah kunci dari agar akun kita itu aman dan tidak di-banned oleh desain crowd ya. Nah misalkan teman-teman ini jangan menipu project ataupun jangan menipu, oh ini karya saya ini desain karya saya, padahal bukan, padahal karya orang lain, padahal itu hasil nyomot dari Google, itu nggak boleh ya. Jadi teman-teman harus murni ataupun harus jujur bahwa desain teman-teman itu adalah karya orisinal teman-teman sendiri. Kemudian yang ke-6, bersikap sopan dan hormat terhadap semua pengguna di situs pelanggan ya. Jadi kita harus tetap mematuhi ataupun bersikap sopan ya atau hormat ya kepada semua pengguna di situs desain crowd ini. Tidak hanya hormat kepada sesama desainer ataupun menghormati sesama desainer ya, tapi kita juga harus menghormati klien ataupun konten holder yang menyelenggarakan konten di sana ya, termasuk juga admin dari desain crowd-nya. Kemudian yang ke-7, jangan membagikan informasi kontak pribadi Anda melalui desain crowd kecuali diizinkan oleh desain crowd, diminta oleh klien, dan hanya setelah Anda terpilih sebagai pemenang. Jadi misalkan teman-teman ikut kontes tapi kok nggak ada tanggapan. Nah, misalkan teman-teman pengen banget menang ataupun pengen banget mengejar kemenangan kontes, terus teman-teman menghalalkan segala cara dengan mencantumkan email ya ataupun memberikan alamat kontak pribadi seperti nomor telepon dan lain-lain kepada si CH ataupun kontes holder ya, dengan tujuan untuk agar nanti pembayarannya itu tidak melalui desain crowd, tapi teman-teman membuat desain itu secara pribadi dengan klien, tidak melalui kontes, itu seperti itu nggak boleh ya. Jadi jangan mencantumkan kontak pribadi seperti email, seperti WhatsApp, dan juga akun kontak pribadi yang lain ya di desain crowd ini, kecuali ya ini ada pengecualian ya, kecuali diizinkan oleh desain crowd. Dan biasanya ya kalau misalkan mereka meminta kontak pribadi, itu biasanya hanya boleh dilakukan setelah klien memilih Anda sebagai pemenang ataupun memilih kita sebagai pemenang teman-teman. Jadi kalau kita masih dalam babak penyisian ataupun dalam babak pemilihan pemenang, itu jangan coba-coba untuk mengirimkan kontak pribadi seperti email, nomor telepon, WA ataupun yang lain ya kepada konten holder, karena itu akan berakibat fatal teman-teman. Akun kita bisa di-banned dan kita tidak bisa mengikuti kontes. Jadi seperti itu ya, jangan pernah melanggar aturan ini yang 7 ini. Kemudian aturan yang ke-8,
jangan meminta informasi kontak pribadi klien kecuali relevan atau diperlukan oleh project. Jadi kita jangan coba-coba untuk meminta kontak pribadi ataupun tiba-tiba meminta kontak pribadi klien ya, misalkan nomor telepon ya, kemudian WA, Telegram dan lain-lain, itu nggak boleh ya. Kalau di konteks itu nggak boleh, karena itu termasuk pelanggaran ataupun masuk dalam pelanggaran kode etik desainer ataupun kode conduct desainer ya. Jadi kita harus mematuhi ini. Kecuali kalau ada alasan pribadi, misalkan kliennya meminta untuk kita berkomunikasi secara langsung melalui kontak pribadi, nah itu mungkin masih diperbolehkan teman-teman. Tapi kalau mereka nggak minta kita berkomunikasi secara pribadi, itu jangan ya, dia jangan kasih duluan. Kemudian yang 9, jangan mengirimkan spam ke konten desain. Nah ini termasuk juga pelanggaran ya teman-teman ya. Mungkin maksud dari teman-teman ini adalah membuat sebuah alternatif desain ataupun alternatif pilihan untuk si Jaya ya, agar si Jaya itu punya pilihan yang lebih banyak ya. Jadi tapi perilaku seperti ini dianggap spam teman-teman, jadi tidak pantas ya. Karena kalau spam itu kan mengganggu desainer lain, baik desainer lain ya, juga mengganggu klien itu sendiri ya. Ini kok orang nge-spam terus ya. Karena perilaku ini termasuk perilaku yang merupakan pelanggaran di dalam konteks desain. Jadi teman-teman jangan mencoba mengirimkan banyak desain dalam satu waktu ya. Misalkan ada 30 desain atau 20 desain atau 50 desain, itu termasuk spam teman-teman. Jadi maksimal tuh teman-teman harus hanya boleh mengirimkan 4-5 alternatif desain saja ya, itu sudah cukup teman-teman. Jangan terlalu banyak ya, jangan spam teman-teman ya, karena kalau spam itu hitungannya itu akan termasuk pelanggaran teman-teman atau melanggar kode etik desainer ya. Kemudian yang ke-10 ini adalah berikan karya seni asli. Ini maksudnya kita misalkan mengikuti kontes ya nggak cuma di Desain Crowd ya, di kontes manapun kita harus membuat karya seni asli kita ataupun karya pribadi kita, karya asli kita teman-teman. Jangan pernah mencopot hasil desain dari website ataupun dari Google ya, ataupun mengambil dari Flickr, itu jangan. Kecuali kalau teman-teman modifikasi itu boleh juga, tapi kalau teman-teman ambil dari Google mentah-mentah ya, tanpa dimodifikasi sama sekali, itu adalah pelanggaran yang sangat fatal ya, dan akibatnya nanti akun teman-teman akan di-banned ya. Kemudian teman-teman jangan coba menggunakan AI ataupun menggunakan artificial intelligence ya, untuk membuat akun ataupun membuat desain di Desain Crowd ini, karena itu termasuk dalam pelanggaran ya, dan tidak boleh ya. Kemudian yang 11, jangan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk membuat desain. Ini salah satu aturan juga ya di Desain Crowd yang sebelumnya saya bilang, jangan memanfaatkan teknologi AI untuk membuat desain grafis ataupun mengikuti kontes di Desain Crowd ini ya. Kemudian yang ke-12, ikuti standar desain ya. Nah teman-teman nanti bisa lihat nih, di sini ada keterangan lihat panduan pengiriman desain. Ini nanti teman-teman bisa lihat di sini panduannya ya. Panduannya ini adalah panduan ketika kita mengikuti kontes desain ya. Kita coba klik aja ya. Nah ini semacam ada guideline-nya teman-teman, ada panduannya seputar bagaimana cara upload yang benar ya, terus bagaimana cara mengirimkan ataupun meletakkan logonya, terus bagaimana cara meletakkan mockup, peletakan desain ya, yang harus rata tengah seperti ini ya, tidak boleh memenuhi kanvas ataupun area putih ini ya. Nah seperti itulah ya. Ini tentang tata cara aturan untuk submit desain di Desain Crowd ya. Ini teman-teman lebih sendiri ya untuk lebih lengkapnya. Nah kemudian di sini kita lanjut saja kepada bagian ataupun ke step yang 13, kirimkan desain yang memenuhi persyaratan singkat. Jadi teman-teman harus mengirimkan desain itu dengan melihat panduan ya, melihat panduan ataupun memenuhi persyaratan yang disyaratkan. Jadi teman-teman jangan melanggar ataupun jangan coba membuat aturan sendiri ya di Desain Crowd ini. Kemudian yang 14, kirimkan desain sebelum batas waktu. Jadi teman-teman harus mengirimkan desain itu sebelum batas waktunya berakhir. Misalkan kontesnya berjalan 2 hari, jadi teman-teman harus mengirimkan desain itu kurang dari 2 hari, ataupun misalkan mepet-mepet ya, misalkan ada 10 jam lagi, itu boleh teman-teman. Yang penting jangan sampai kontes kita itu kadaluarsa ataupun submisi kita itu berakhir, alias kita mengirimkan desain itu sudah terlambat, itu nggak boleh ya.
Jadi kita harus mengirimkan desain sesuai tepat waktu ya, sebelum batas waktu yang ditentukan. Kemudian yang ke-15, kirimkan desain bebas dari tanda air pribadi. Ini maksudnya teman-teman jangan mengirimkan desain itu yang ada watermarknya, itu jangan teman-teman, itu nggak boleh ya, karena ini termasuk pelanggaran ataupun termasuk kode etik desainer ya, yang harus dipatuhi ya. Jadi kita jangan mengirimkan watermark, jangan mengirimkan desain yang maksudnya saya, jangan mengirimkan desain yang ada watermarknya, ataupun misal ada tanda tangan pribadi dari teman-teman, itu nggak boleh. Teman-teman harus membuat desain itu putih, asli, murni logo teman-teman ya, yang teman-teman buat, tapi tidak perlu dipakai ataupun tidak perlu menggunakan watermark ataupun tanda tangan, itu nggak perlu. Jadi murni logo saja ya. Kemudian yang ke-16, jangan gunakan pengiriman placeholder atau dummy. Ini tidak diperbolehkan ya. Maksudnya pengiriman dummy itu misalkan kayak semacam apa ya, mock-up ataupun semacam tampilan logo ketika ditempel di dinding, di kartu lama, di kop surat itu, nah itu mungkin nggak boleh ya, karena itu termasuk pelanggaran kode etik desainer ya. Kemudian yang ke-17, jangan pernah menggunakan gambar, stok, clip art, vektor yang dibeli dalam konteks desain logo, ilustrasi ataupun desain ikon. Jadi kita tidak boleh menggunakan clip art ya, kemudian ada stok ataupun ngambil dari Google ataupun ngambil dari Google, itu nggak boleh ya, karena ini adalah konteks desain teman-teman. Kalau konteks desain itu biasanya aturannya ketat dan kita tidak boleh melanggar. Karya kita itu harus asli ya, murni karya kita sendiri, tidak boleh menggunakan stok, vektor ataupun gambar clip art dari Google, itu nggak boleh ya. Kemudian yang ke-18, penggunaan gambar stok dalam kontes lainnya harus diumumkan. Jadi misalkan dalam suatu kontes, misalkan kontes desain website, nah itu teman-teman mungkin boleh menggunakan stok ataupun gambar, karena biasanya kan kalau di website itu ada gambar ataupun ada foto yang harus kita selipkan ya, ataupun harus kita masukkan. Karena kalau tanpa foto itu websitenya akan kurang bagus teman-teman, ataupun jelek ya. Jadi misalkan di situ kita diharuskan menggunakan foto ataupun stok dari Google ataupun dari image manapun itu ya, kita boleh ya, kita boleh, tapi pastikan kita mencantumkan sumbernya. Misalkan kita ngambil gambarnya itu dari Shutterstock ataupun FreePic, nah, kita cantumkan ini alamatnya ngambil dari mana, misalkan www.shutterstock.com, itu boleh teman-teman, itu boleh sekali ya, karena nanti karena teman-teman kan sudah mencantumkan alamat link dari gambar yang teman-teman ambil itu ya, jadi itu boleh, nggak apa-apa ya. Kemudian penggunaan gambar, pelanggan harus diberitahu jika lisensi yang tepat harus diperoleh. Jadi teman-teman harus tahu nih apa namanya, misalkan seperti ini teman-teman, misalkan di satu kontes ya, teman-teman menang kontes, terus teman-teman mengirimkan font biasanya kan fontnya itu biasanya kan kita dibeli dari satu website ya, ataupun kita subscription ya, membeli dari kontes, dari toko ataupun dari marketplace yang menjual font. Jadi teman-teman harus cantumkan nih, kalau misalkan fontnya itu ada ciptanya ataupun ada pemiliknya ya, yang membuat ya teman-teman harus mencantumkan ini sumbernya dari sini, kemudian dibelinya dari situs ini, dan seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus memberikan detailnya itu kepada si CH ataupun content holder tentang font ini ya, karena font ini biasanya ketat banget ya, kita harus mempunyai izin untuk menggunakan nama fontnya, kemudian linknya itu bagaimana, itu seperti itu ya. Kemudian jangan menekan pelanggan untuk menghapus peringkat bintang negatif atau tidak memberikan peringkat sama sekali, karena memiliki hak untuk mengevaluasi desain Anda sesuai dengan keinginan mereka. Jadi misalkan ada JA nih, kita ikut kontes, tapi kok si JA itu mengirimkan rating yang sangat rendah kepada kita ataupun kepada desain kita, itu kita tidak boleh mengancam si JA itu agar menghapus rating ataupun menaikkan rating kita ya, karena kalau penilaian itu kan menurut kita pribadi ya, atau menurut keinginan ataupun selera orang ya. Jadi kita tidak boleh memaksa orang untuk ataupun kita tidak boleh memaksa mereka untuk memberi rating yang tinggi kepada kita, itu tidak boleh ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir, jangan mengirim spam ke kotak masuk dukungan dari kami dengan beberapa email dengan subjek yang sama dan laporan masalah desain yang tidak relevan ataupun tidak berdasar. Ini tidak boleh juga ya teman-teman ya. Maksudnya jangan mengirimkan spam ataupun pesan singkat melalui email dari DC ya, ataupun dari desain crowdnya tanpa alasannya jelas, ataupun dengan laporan yang tidak sesuai ataupun tidak
relevan dengan pembahasan. Misalkan teman-teman mengirimkan kontak ataupun mengirimkan email ke Disenkrot, tapi masalahnya kok beda, tidak sesuai dengan aturan main, atau mengirimkan email ke Disenkrot tapi kok tidak sesuai, ataupun temanya itu tidak, ataupun laporannya itu tidak sesuai dengan yang Disenkrot cantumkan ya. Misalkan gini, teman-teman mengirim email ke Disenkrot tapi kok teman-teman nanya, ini cara bayar utangnya gimana bang, ini cara pelunasan utangnya gimana, itu kan nggak nyambung teman-teman ya. Itu nggak nyambung banget ya. Itu akan membuat teman-teman itu dibanet dari situs kontes ya. Nah, kecuali kalau misalkan teman-teman mengirimkan email itu memang benar-benar ada masalah, ataupun jadi misalkan kita mau mengirimkan email ke Disenkrot, kita itu harus memiliki subjek masalah ataupun subjek laporan yang relevan dengan permasalahan yang kita alami di Disenkrot ya. Misalkan kita nggak bisa ngirim kontes, kita nggak bisa sub indisen, kita nggak bisa menarik hadiah, kita nggak bisa withdraw hadiah kita, itu boleh teman-teman. Tapi jangan sampai kita mengirimkan pertanyaan ataupun mengirimkan sebuah laporan yang tidak relevan dengan permasalahan yang kita alami di Disenkrot, itu nggak boleh ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, cara agar akun kita aman, ataupun agar akun kita itu tidak dinonaktifkan di Disenkrot ataupun tidak di-banned ya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman, dan semoga bisa dipelajari melalui video ini ya. Oke, mungkin itu saja ya video hari ini, semoga bisa bermanfaat. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.